Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati Syamsuddin Bago dengan NPM 07352311171. Kali ini saya akan melakukan tugas UAS, yaitu buat CRUD PHP MySQL minimal 5 table. Table bebas dan tidak boleh sama antar mahasiswa. Baik, di sini punya saya yaitu sistem klinik hewan. Nah, di sini yang pertama saya buat database-nya terlebih dahulu. Nah, untuk database-nya, di sini saya buat namanya Pet Care Clinic. Nah, di dalam Pet Care Clinic terdapat database dari dokter, kemudian dari hewan, kemudian ada jenis perawatannya, pemilik, hingga rekam medis. Ini digunakan nantinya ketika kita menampilkan di sini, menampilkan aplikasinya, sistem dari yang saya punya yaitu sistem klinik hewan. Nantinya akan tersimpan di sini. Nah, langsung saja kita masuk. Kok gini? Nah, baik, kita masuk ke database. Nah, di sini session start ini maksudnya ketika sessionnya mulai, di sini ketika sessionnya mulai, di sini akan terbaca kita buat dulu kelas dari database-nya. Di dalam kelas database-nya terdapat host, user, password, kemudian database name yang sudah saya buat tadi, kemudian con ini merupakan connection. Kemudian di sini ada public function construct. Nah, di sini kita membuat error handling. Try ini ketika mencoba koneksi dalam MySQL, jadi dia membuat baru MySQL, kemudian ada host, user, pass, sama database name. Nah, ketika koneksinya error, maka dia akan throw eksepsi atau membuang eksepsi ke dalam sehingga connection fail itu dia bisa dihandle. Kemudian di sini koneksi untuk char set. Nah, untuk char set sendiri ini digunakan untuk apabila karakter atau emoji itu digunakan. Nah, di sini ada catch exception. Jadi dia akan menangkap error. Kemudian database error akan diberikan pesan. Lanjut di sini public function. Nah, untuk public function di sini get koneksi. Jadi koneksinya akan terhubung dan dia akan mengambil koneksi dari exam yang sudah kita nyalakan. Kemudian return dia kembali ke koneksi. Kemudian di sini public function, jadi dia menutup koneksi. Apabila koneksinya tuh ingin ditutup. Kemudian helper function. Nah, ini fungsi untuk sanitasi data dan koneksi. Nah, berikut di sini ada MySQL real escape string. Koneksi HTML special karakter, kemudian strip text sama trim data. Lanjut kita masuk pada style CSS. Nah, ini nantinya akan mempengaruhi atau memanipulasi tampilannya. Nah, di sini ada primary color, jadi tampilan utamanya itu akan berwarna biru, kemudian tampilan yang lainnya itu berwarna biru tua. Kemudian jika warna dari
kita tambahkan misalnya kita tambahkan atau tambahkan sesuatu, ketika berhasil warnanya akan seperti ini. Kemudian ini akan memberikan nilai dari warning, memberi peringatan. Kemudian ini nilai ketika dia berbahaya akan nilai warnanya akan seperti ini. Kemudian info dari color, kemudian light background, ini dark background, kemudian bordernya, kemudian dua ini merupakan shadow atau bayangan dari style CSS. Kemudian di sini ada global style, di mana di dalam body background color, kemudian ada font family. Ini bentuk hurufnya menggunakan Segway, Tahoma, Geneva, Verdana, sans serif. Kemudian dengan line height atau spasinya. Nah, kemudian di sini ada card style. Ada border radius, kemudian ada margin box shadow, margin dan transition. Di dalamnya sini ada transform dan box shadow. Kemudian ada hover. Di sini ada header. Nah, di headernya ini warnanya tuh putih, border garis di bawahnya itu solid variable 1 pixel, kemudian color, font weight, sama padding. Kemudian ada table styles. Nah, table-nya ini jarak di bawahnya ini 0. Kemudian di sini table-tablenya lain, head, body, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di form style. Nah, di sini ada form control dan form select. Bisa dilihat. Kemudian form controlnya itu fokus, form select-nya fokus. Button style atau bisa kita persingkat yaitu BTN. Border radius, padding-nya, font weight, transition, sama border. Nah, ini button primary-nya warna putih. Kemudian button primary hover-nya ini biru. Nah, ini page style, alert style, responsive design. Nah, ini semua akan ditampilkan di sini. Sebentar. Di sini. Dia akan dia akan mewarnai beberapa dari sini. Seperti yang tadi saya taruh. Lanjut di sini dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri di sini ada statistik utamanya, yaitu total pemiliknya. Dia koneksi dari database, kemudian dia di situ memilih sebagai total dari pemilik. Kemudian total hewan, total dokter, total rekam, dan total pendapatan. Kemudian di sini ada ambil rekam medis terbaru. Nah, rekam medis terbaru ini dia akan memilih dari database yang telah kita buat. Kemudian di sini ada form, dihitung dari rekam medis, kemudian join. Kemudian sampai sini semuanya join. Kemudian diurutkan order by, diurutkan dari tanggal periksa dengan deskripsinya. Kemudian limit. Kemudian sini ada ambil perawatan terpopuler bulan ini. Nah, untuk perawatan sendiri akan ditampilkan select from join. Select, dia akan memilih dari nama perawatan dari rekam medis, kemudian join. Dia join, kemudian di mana where month, jadi ini tanggal diperiksa. Current date ini waktu sekarang, kemudian group
dari ID perawatan disusun berdasarkan jumlah deskripsi. Kemudian ini merupakan statistik card. Kemudian ini ada revenue card. Nah, ini semua akan berguna ketika kita ini semua tuh akan sangat berguna terutama saat kita ambil data dari database. Sehingga dia akan menampilkan di bagian dashboard. Kemudian di sini ada dokter. Jadi saya jelaskan di bagian PHP. Jadi ketika ada aksi yang kita lakukan, maka dia akan mengambil aksi tersebut, terutama di bagian listnya. Kemudian ID-nya juga dia akan ambil di bagian ID. Nah, check if dokter periksa apabila tabel dokter tuh kosong. Jika iya, maka kita dapat populate dengan sampel data. Nah, di sini result ini dia terkoneksi dengan database dari data dokter. Jika hasilnya nol, maka sampel dokternya akan ditampilkan. Nah, di sini ada nama dokter apa, nomor HP-nya, emailnya, kemudian jadwal aktifnya, apakah dia aktif atau tidak, atau statusnya. Kemudian di sini sebentar. Kemudian di sini for each sampel dokternya sebagai data, di mana SQL-nya nanti ini dia akan memasukkan nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, email, jadwal praktik, dan status. Kemudian nilainya seperti ini ketika dimasukkan. Kemudian di sini dia membuat update. Jika servernya request metodenya post, jadi ketika kita post maka nama dari 1 juta si data nama dokter itu akan dikoneksi. Begitupun spesialisasi, telepon, email, jadwal, status. Jika kita mempost atau kita update, maka ID update-nya itu akan diambil dari ID. Kemudian database-nya itu dokter yang telah diupdate akan disesuaikan nama dokter, spesialisasi, nomor telepon, email, jadwal praktek, status, dan di mana ID dokter tersebut. Jika berhasil, maka di sini akan dikasih tanda bahwa data dokter berhasil diupdate. Nah, di sini ketika kita membuat jadi insert into dokter, spesialisasi, nomor telepon, email, jadwal praktek, dan status. Jadi nilainya itu nama, spesialisasi, telepon, email, jadwal, dan status. Kemudian jika terkoneksi, jika database-nya terkoneksi, maka dokter-dokter berhasil ditambahkan. Kemudian dihapus jika ada aksi dihapus, maka di sini akan ditampilkan delete from doctor, where doctor ID. Kemudian di sini jika kita hapus, maka akan dapat delete dari dokter, di mana ID dokter diambil dari ini nilainya. Kemudian jika terkoneksi sepenuhnya, maka akan terdapat message bahwa data dokter berhasil dihapus dengan header-nya sebagai berikut. Nah, di sini jika aksi sama dengan edit,
read atau single foreign edit, dia akan tetap mengambil dari ID dokter. Lanjut, di sini bagian hewan. Bagian hewan pun sama. Jadi dia tetap ketika ada aksi, maka dia akan mengambil aksi tersebut dari list. Kemudian di sini ada create dan update. Nah, jika servernya request method sama dengan post, maka ID pemilik itu akan diambil dari ID pemilik yang sudah ada di database, begitupun nama hewan, jenis, ras, jenis kelamin, tanggal lahir, berat, warna bulu, alergi. Masing-masing ini akan diambil dari database yang telah isi dari database yang telah dibuat. Kemudian jika update, maka jika update, maka dia akan memposting updatean baru, sama seperti di bagian dokter. Jika berhasil, maka data hewan berhasil diupdate. Nah, ini database-nya bisa kita gunakan CRUD ketika kita menampilkan hal ini di bagian codingan. Insert into values-nya itu ID pemilik, nama hewan, jenis hewan, ras, jenis kelamin, tanggal lahir, berat, warna bulu, dan alergi. Kemudian jika berhasil, maka akan ditampilkan data hewan berhasil ditambahkan. Kemudian jika dihapus, maka akan ditampilkan data hewan berhasil dihapus. Nah, ini juga akan mendapatkan pemilik, jadi dia akan mengambil pemilik untuk drop down. Jadi memilih ID pemilik, nama pemilik, kemudian dari pemilik, kemudian diurutkan berdasarkan nama pemilik. Kemudian di bagian laporan juga sama. Nah, untuk get summary statistik, jadi dia total pendapatan, tunggu sebentar. Maaf, sebelumnya saya ambil tisu. Nah, di sini get summary statistik, jadi total pendapatan ini akan dihitung biaya perawatan dari rekam medis, di mana tanggal periksa di antara dimulai tanggalnya dan tanggal berakhir tanggal pemeriksaannya. Kemudian total pendapatannya, total kunjungan, dan total kunjungan ini dia akan berkoneksi dari database, di mana dia akan memilih total dari rekam medis, tanggal pemeriksaan di antara tanggal pemeriksaan dan tanggal pemeriksaan terakhir. Kemudian top 5 perawatan ini diambil dari rekam medis, di mana di sini dia akan memilih nama perawatan, menghitung ID rekam, kemudian sebagai jumlah, dan sebagai biaya perawatan sebagai total biaya. Kemudian di sini akan diurutkan berdasarkan jumlah. Kemudian di sini ada dokter, list dokter, di mana di sini dokter, ID dokter, nama dokter berasal dari tabel dokter, kemudian akan diurutkan berdasarkan nama dokter. Nah, ini untuk chartnya sama seperti yang di atas, bahwa ini diambil dari rekam medis. Tetap diambil dari rekam medis.
Nah, nama perawatan dan dihitung sebagai jumlah. Dia termasuk di grup ID perawatan, kemudian dia di sini akan diurutkan berdasarkan jumlah. Lanjut di sini pemilik. Dia melakukan aksi menampilkan ketika dia menampilkan aksi, maka dia akan mengambil aksi dari list. Nah, kemudian kita tambah 5 data pemilik otomatis jika tabel kosong. Jika tabel kosong, dia akan menambahkan di database dari form pemilik. Kemudian untuk dihitung, ketika kosong, maka dia akan menjadikan total. Jika dihitung sama dengan 0, maka default pemiliknya ini. Ini nama pemilik, alamat, nomor telepon, email dan tanggal daftar. Nah, bisa dilihat di sini. Insert into. Kemudian di sini ada create dan update. Di sini jika servernya ini request metodenya ini post atau create atau update, maka di sini dia akan memakai MySQL escape string untuk di dalamnya itu bisa menampilkan koneksi antara di belakang ini. Nah di sini jika update, maka dia akan memposting dan akan diambil di bagian update. Nah, update di sini update pemilik set. Jadi dia untuk update pemilik, maka dia bisa setting. Kemudian nama pemilik, alamat, nomor telepon, email, tanggal daftar, di mana ID pemilik. Sama seperti yang lain, jika berhasil maka data pemilik berhasil diupdate. Selain itu, maka akan disebutkan sebagai error. Kemudian ada create. Sini create, insert into seperti ini. Nah, insert. Kita bisa menambahkan nantinya. Nah, untuk ini saya tidak jelaskan karena panjang sekali. Kemudian di sini ada perawatan. Nah, di sini aksi yang nantinya akan dilakukan akan diambil sebagai list. Kemudian jika jenis perawatan tabelnya kosong, maka populate dengan sampel data. Nah, ini sampel datanya. Vaksin rabies, sterilisasi kucing, pemeriksaan umum, pembersihan karang gigi untuk perawatan gigi hewan, dan grooming anjing besar. Nah, ini tuh sudah sesuai dengan database di mana di sini ada jenis perawatannya ini, nama perawatan, deskripsi, biaya, durasi, kategori, values-nya atau nilainya dapat dilihat. Mohon maaf sebelumnya. Kemudian di sini sama seperti yang lain, membuat atau mengupdate data. Ini nanti semuanya dia akan berkoneksi di database. Sekali lagi dia akan berkoneksi di database. Kemudian database-nya ini jika diupdate jenis perawatan maka akan diset. Kemudian nama perawatan, nilainya, nama, deskripsi, biaya, durasi, kategori, dan di mana ini diambil.
ini diambil di ID perawatan atau ID update di sini. Kemudian jika jika aksi kita adalah hapus, maka di sini di database delete from jenis perawatan di mana ID perawatan. Kemudian jika dihapus, maka data perawatan berhasil dihapus. Kemudian di sini ada rekam medis. Nah, jika aksi yang kita lakukan akan diambil kemudian dianggap sebagai list. Nah, di sini kita membuat atau update dari database dan di bagian dashboard ketika kita running nanti. Nah, di sini ada ID hewan, ID dokter, tanggal perawatan, tanggal periksa. Nah, untuk diagnosanya, rekam medis, ini dia memang cuma ada di rekam medis saja. Jadi, diagnosa, gejala, suhu, catatan dokter, biaya perawatan, dan status. Nah, kalau untuk biaya perawatan, dia ada juga di perawatan. Ketika diupdate, maka dia akan memposting dan akan mengambil di variable ID. Update rekam medis set status dan di mana ID rekam sama dengan ID update. Membuat. Kemudian di sini dia akan membuat insert into, kemudian values-nya. Insert into sama saja, jadi dia akan masuk ke database. Kemudian jika dia menghapus, jika kita memilih aksi hapus, maka jika berhasil, maka akan ditampilkan rekam medis berhasil dihapus. Kemudian rekam medis di mana ID di sini result-nya ini akan terkoneksi di database di mana select dari rekam medis di mana diambil di ID rekam. Kemudian get drop down options. Nah, get drop down options, jadi hewan options dia akan terkoneksi di database query. Ini jadi dia akan memilih ID hewan, nama pemilik dari hewan. Kemudian dia join di bagian pemilik di ID pemilik. Kemudian akan diurutkan berdasarkan nama hewan. Begitupun dokter option, jadi dipilih ID dokter, nama dokter dari dokter, kemudian di mana dia akan mencari status bahwa jika aktif maka dia akan menampilkan aktif dengan order. Dia akan diurutkan berdasarkan nama dokter. Perawatan juga sama, jadi dia mengambil dari jenis perawatan, di mana di sini ada ID perawatan, nama perawatan, biaya. Kemudian diambil dari jenis perawatan dan diurutkan berdasarkan nama perawatan. Nah, kemudian di sini ada cek database. Nah, di sini dia akan echo atau minta menampilkan. Nantinya akan terhubung pada semua. Kemudian di sini try atau error handling-nya itu jika di sini new database, di sini database sama dengan new database, kemudian dia terkoneksi dengan database dan mendapatkan koneksi atau get connection. Dia akan mengecek tabel di mana pemilik hewan, dokter, jenis perawatan, dan rekam medis. Kemudian tables ini akan dihitung sebagai table. Kemudian hasilnya show table like atau menampilkan table seperti
table. Jika hasilnya ini nums row-nya lebih lebih dari 0, maka akan menampilkan table. Nah, kemudian di sini ada database close connection, jadi nanti akan menutup koneksi. Nah, untuk ini catch, jika nanti ada error, maka dia akan menangkap error tersebut atau membuang exception untuk menangkap error. Jika ada alert danger atau koneksinya gagal, maka akan menampilkan pesan atau get message. Sudah di indeks bukan ya? Oh, belum. Oh ya belum. Kemudian di sini ada ketika sessionnya mulai, maka default page-nya ini akan diambil di dashboard. Kemudian inisialisasi database-nya, new database, kemudian koneksinya ke database dari koneksinya ke database dengan dia mendapatkan koneksi. Ini merupakan navigasi bar, sidebar, sama apa tadi di bawahnya? Ini main kontennya. Jadi ada include page berdasarkan parameternya dashboard, pemilik, hewan, dokter, perawatan, rekam, dan laporan. Sesuai dengan ini page-nya. Kemudian ada bootstrap, ada langsung, jadi ini setelah alertnya ini dia akan langsung menyembunyikan setelah 5 detik ditampilkan. Nah, untuk Petcare Clinic SQL ini yang terhubung tadi di bagian sana. Jadi Milo, Mibeki semuanya ada yang tadi saya buka. Kemudian ini. Nah, kita bisa tambahkan di dalam sini. Di dalam ini. Jadinya ketika kita tambahkan di sini, maka di database akan tertambah secara otomatis. Nah, di sini sama saja ada data pemilik yang dimasukkan, kemudian ini untuk tabel, kosongkan tabel, kemudian ada masukkan data pemilik, kemudian data hewan pada setiap pemiliknya, kemudian kosongkan tabel hewan, masukkan data hewan. Nah, kemudian di sini ada data dokter juga, data perawatan, itu saja. Ketika berhasil, maka akan ditaruh database berhasil di populasi. Oh, ini bukan. Ini cuma tes saja. Nah, sekarang kita running. Oke, mohon maaf. Nah, di sini kita masuk pada Petcare Clinic. Jadi di sini di panel admin, di sini dashboardnya ada tanggal, total pemilik, total hewan, dokter aktif, dan kunjungan bulan ini. Kemudian ada pendapatan yang tadi ada disebutkan bahwa ada statistiknya. Kemudian rekabedis terbaru dan aksi cepat. Di sini bisa kita tambah pemilik, tambah hewan, tambah medis, dan lihat laporan. Di bagian sini juga ada perawatan terpopuler. Nah, untuk data pemilik, nah, ini bisa juga kita tambahkan. Contohnya di sini kita tambahkan Rizka, kemudian email rizka@gmail.com. Jalan Melati. Nomor telepon saya taruh saja 246811112.
Oke, kita simpan data. Berhasil ditambahkan. Jadi dia akan langsung menampilkan notifikasi bahwa data berhasil ditambahkan. Rizka, nama pemiliknya, kemudian alamat, telepon, email, dan tanggal daftar serta aksinya. Di sini juga ketika kita coba hapus juga bisa. Kita bisa juga update. Nah, ketika kita ini berarti di sini belum ada. Kita bisa tambahkan hewannya. Misalnya di sini pemiliknya Rizka, kemudian jenis hewannya kelinci. Tanggal hari ini, today. Rasnya tidak ada ras. Kemudian di sini ada misalnya 12 kilo. Terus jenis kelaminnya betina, warna bulunya putih. Nah, kita taruh saja contohnya. Nama hewannya sudah. Lanjut. Kok error? Sebentar. Oh, dia error karena saya lupa taruh untuk terhubung. Nah, kalau untuk daftar hewannya ini saya tambahkan di bagian Visco tadi. Harusnya saya tambahkan di bagian Visco tadi. Nah, kemudian di sini ada data dokternya. Tunggu. Di sini ada data hewan. Di sini ada jenis, pemilik, tanggal lahir, berat, dan aksi. Pokoknya di sini sudah lengkap CRUD. Cuman yang tadi saja di bagian pemilik saya lupa tambahkan satu codingan lagi. Nah, kemudian di sini ada data dokter, spesialisasi, telepon, dan jadwal prakteknya. Kemudian statusnya itu aktif. Kemudian di sini ada jenis perawatan yang saya taruh tadi di bagian codingan. Sudah ada di situ grooming anjing besar, pembersihan karang gigi, pemeriksaan umum, sterilisasi kucing, dan vaksin rabies. Kita bisa juga tambah perawatan. Kemudian di sini ada rekam medis, Rocky Chikomochi. Nah, dokternya ini, rekam medisnya ini dia memeriksa hewan, pemiliknya ini Sari Dewi dari dokter Rina Melati. Dia memeriksa hewan dengan nama Rocky dan perawatannya itu pembersihan karang gigi dengan biaya, kemudian statusnya ini aktif. Kemudian di laporan, nah ini yang dinamakan dengan bagian statistik. Jadi pelaporan dari nanti ketika kita ingin melihat kucing atau semua dokter, filter aja bisa. Kemudian di sini ada total pendapatan, total kunjungan, dan rata-rata kunjungan. Nah, di sini belum ada. Kemudian detail perawatannya ini ada perawatan, jumlah, dan total biaya. Kemudian di sini ada detail laporan rekam medis. Tidak ada data dalam rentang tanggal ini. Nah, untuk rentan tanggal ini karena di sini tanggal mulai dan tanggal akhir kita susun terlebih dahulu di sini. Bisa saja sesuaikan. Oke, baik. Saya rasa itu cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.